Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan insya Allah sehat semua ya. Baiklah, untuk kalian yang sekarang barusan masuk di kelas 9, mudah-mudahan kelas 9 ini akan lebih sukses lagi atau lebih baik lagi daripada kelas sebelumnya atau kelas 8. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita yang pertama kali pelajaran fikih ini adalah yang bab pertama tentang kurban dan akikah. Namun sebelum kita membahas tentang kurban dan akikah, karena berhubungan dengan penyembelihan, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang penyembelihan. Yang pertama adalah tentang pengertian penyembelihan. Penyembelihan menurut bahasa itu artinya baik atau suci. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan binatang adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan menggunakan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara atau sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang kedua adalah tentang tujuan penyembelihan. Pada dasarnya tujuan penyembelihan ini adalah untuk membedakan hewan tersebut menjadi haram atau halal bila kita sembelih dengan ketentuan sesuai dengan hukum Islam, maka daging itu akan menjadi halal. Namun sebaliknya, bila penyembelihan tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam atau hukum syara, maka hewan tersebut dagingnya akan menjadi haram. Jadi, ibu ulangi, tujuan penyembelihan itu adalah untuk membedakan apakah hewan tersebut dagingnya akan menjadi haram atau dia menjadi halal. Selanjutnya adalah syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan ini secara garis besar itu dibagi 3, yaitu syarat orang yang menyembelih, sudah itu syarat hewan yang disembelih, dan syarat alat penyembelihan hewan. Ibu ulang ya. Yang pertama adalah syarat orang yang menyembelih. Syarat yang menyembelih itu adalah orangnya yang pertama harus beragama Islam. Kedua, laki-laki. Ketiga, baligh. Yang disebut dengan baligh itu adalah yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, yang salah ataupun yang benar. Yang keempat adalah berakal sehat. Kelima, tidak menyia-nyiakan sholat. Nah, itu tentang syarat orang yang menyembelih hewan. Yang kedua, syarat hewan yang disembelih. Syaratnya itu ada 2 aja. Yang pertama adalah masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, hewan yang halal zatnya, baik, dan cara memperolehnya. Yang ketiga adalah syarat alat penyembelihan. Yang pertama itu adalah alatnya harus tajam. Yang kedua itu terbuat dari besi, baja, bambu, batu, dan lain sebagainya, selain kuku dan tulang. Selanjutnya adalah sunnah dalam penyembelihan hewan. Dalam penyembelihan hewan ini ada sunnahnya. Yang pertama yaitu
menghadapkan hewan ke kiblat. Jadi hewan itu kita hadapkan dulu ke kiblat. Yang kedua, meniatkan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan ketentuan syarat. Yang ketiga, membiarkan hewan yang disembelih sampai mati. Setelah jelas kematiannya, barulah dibersihkan dan dipotong-potong. Jadi kalau dia habis kita sembelih, kita tunggu dulu, kita yakin benar bahwa hewan tersebut udah mati atau belum. Kalau dia belum mati benar, maka kita biarkan dulu. Kalau kita yakin dia sudah benar-benar mati, barusan kita kerjakan selanjutnya. Apa kita mungkin langsung kita bersihkan ataupun langsung setelah itu kita potong-potong. Yang keempat, alat yang digunakan untuk menyembelih itu adalah tajam. Karena kalau dia tidak tajam, kita termasuk menyakiti binatang tersebut, menyiksanya ya. Yang kelima, mempercepat proses penyembelihan. Nah, itu adalah sunnah dalam penyembelihan hewan. Selanjutnya, adab menyembelih. Dalam adab menyembelih hewan ini kurang lebih itu ada 7 macam. Yang pertama adalah berlaku ihsan, artinya kita berlaku baik terhadap hewan tersebut. Karena gimana pun juga hewan adalah makhluk Allah ya. Nah, di antara berlaku ihsan ini atau baik ini, di antaranya adalah kita tidak boleh menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan kita sembelih. Yang kedua, kita membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Nah, ini dianjurkan ya bagi penyembelih untuk meletakkan kakinya pada sisi kanan hewan kurban. Yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kelima, mengucapkan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang keenam, mengucapkan Allahu Akbar. Yang terakhir adalah membaca salawat Nabi. Itulah adab dalam penyembelihan hewan. Selanjutnya, cara penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan ini ada 2 cara ya. Kita lanjutkan ini, kita teruskan aja langsung ke yang kedua ini ya. Jadi cara menyembelih hewan itu yang pertama itu adalah penyembelihan secara syariat Islam atau manual. Ini caranya. Yang pertama, penyembelihan tidak mengasah atau menajamkan pisau di depan hewan yang telah dibaringkan. Kedua, pisau yang digunakan harus tajam. Ketiga, penyembelihan hewan itu kita harus hadapkan ke kiblat. Yang keempat, membaca basmalah dan takbir saat menyembelih. Dan lebih sempurna, kita membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, penyembelihan itu dilakukan pada leher bagian depan. Yang keenam, memutus 3 saluran, yaitu saluran makan, nafas, dan darah. Yang terakhir, tidak menyiksa hewan pada saat proses penyembelihan. Jadi kalau dia mau setelah kita sembelih itu kita biarkan dulu, biar benar-benar mati dulu, barusan kita proses selanjutnya, misalnya kita bersihkan atau kita potong-potong. Karena kalau dia masih dalam keadaan belum mati benar ya, apa misalnya masih belum benar-benar mati, apabila itu kita lakukan selain menyiksa hewan, maka daging atau
pemotongan tubuh hewan menjadi haram dikonsumsi. Yaitu kalau yang pertama itu tentang penyembelihan secara manual ya, atau sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah penyembelihan secara mekanik, elektrik atau dibius. Nah, ini biasanya penyembelihan ini dilakukan di rumah pemotongan hewan modern, biasanya di perusahaan-perusahaan ya. Caranya itu dilakukan oleh orang yang sudah terlatih atau udah kompeten. Jadi orang yang benar-benar sudah ahlinya. Dengan cara misalnya memingsankan hewan tersebut, barusan kita melaksanakan pemotongan. Atau mungkin secara di sini ada cara elektrik ya, yaitu menggunakan aliran listrik untuk mempengaruhi otak hewan dan membuat serangan jantung hewan. Setelah hewan dalam keadaan pingsan, maka segeralah mungkin dilakukan penyembelihan. Jadi dalam keadaan dalam keadaan dia tidak sadar atau pingsan. Nah, sedangkan tentang penyembelihan secara modern ini hukumnya itu adalah boleh ya, asalkan tidak menyalahi syariat Islam, artinya sesuai dengan hukum Islam pelaksanaannya. Itulah tadi tentang penyembelihan hewan binatang. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya atau yang belum jelas, silakan ditanyakan langsung ke Ibu. Hanya itu yang dapat sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.